Jadi sekarang saya akan absen untuk mengecek kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir? Semua hadir semua? Ya, bagus ya. Kita masuk dulu di adaptasi. Yang pertama, pernah kalian melihat kompor minyak tanah? Pernah? Ya. Bagaimana proses kompor itu bisa menyala? Apa? Ada sumbu yang digunakan. Nah, sumbu itu bagaimana prosesnya sehingga bisa apinya itu terus menyala? Menggunakan minyak tanah. Kira-kira minyak tanah itu, sumbu itu menyerap minyak tanah tidak? Menyerap. Sumbu itu menyerap minyak tanah sehingga apinya terus menyala. Nah, yang kedua, apa yang terjadi seekor serangga ketika berjalan di permukaan air? Dia tidak tenggelam. Ya, kalau sampai di rumahnya silahkan perhatikan atau tangkap serangganya kemudian letakkan di permukaan air apa yang terjadi. Nah, ini semua adalah bagian dari tegangan permukaan dan kapilaritas. Ya, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ya seperti tujuan-tujuan sebelumnya, kita diharapkan jujur dan teliti dalam menerapkan hukum statis dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan berbagai sumber belajar. Selain itu, kita juga diharapkan teliti, mampu bekerja sama, serta terampil dalam melakukan diskusi. Nah, nanti kalau kita melakukan diskusi, semua harus aktif dalam melakukan diskusi itu. Ya. Garis besar kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, orientasi masalah melalui sebuah video. Ya, ada video yang akan kita tampilkan nantinya. Kemudian dari video ini akan muncul masalah, akan muncul berbagai masalah. Kemudian selanjutnya kalian akan dibagi dalam beberapa kelompok. Kemudian mendiskusikan masalah yang ada di letak PD, mempresentasikan hasil diskusi, dan menyimpulkan pelajaran. Ya. Jadi itulah garis-garis besar dari pembelajaran kita pada saat ini. Sekarang kita lihat video yang akan saya sampaikan. Ini yang diperhatikan. Ketika tisu dimasukkan dalam air yang berwarna, bisa dilihat? Kira-kira yang menjadi pertanyaan Anda setelah mengamati video ini adalah apa? Apa yang menjadi pertanyaan? Ya, mengapa benang bisa tenggelam ketika ditetesi minyak? Ada yang lain? Apa lagi? Apalagi selain benang, mengapa benang bisa tenggelam setelah ditetesi minyak? Pada tisu? Iya, mengapa tisu itu dapat menyerap air yang berwarna tadi? Ya, jadi itulah beberapa pokok permasalahan kita, yaitu mengapa tisu menjadi berwarna dan air merambat ke sisi atas tisu. Itu pasti menjadi pertanyaan kita. Kemudian apa yang menyebabkan benang pada keadaan pertama tidak tenggelam, dan apa yang menyebabkan benang ketika dicampur minyak bisa tenggelam? Itulah ketiga pokok permasalahan yang akan kita jawab dalam dalam kegiatan diskusi kita nanti. Nah, sebelum kita masuk dalam diskusi, pertama Ibu akan menjelaskan dulu atau memberitahukan informasi tentang tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan hanya terdapat pada permukaan zat cair. Tegangan permukaan hanya terdapat
permukaan zat cair. Ya, ketika tadi apa namanya yang saya sebutkan yang berada dalam tegangan di permukaan zat cair, ya serangga yang pertama tadi. Ketika serangga itu berada di permukaan zat cair, itu disebabkan karena adanya tegangan permukaan. Apa itu tegangan permukaan? Tegangan permukaan adalah kecenderungan zat cair untuk meregang sehingga permukaannya ditutupi semacam lapisan yang disebut lapisan elastis. Begitulah. Kemudian kapilaritas. Kapilaritas ini menunjukkan peristiwa kenaikan atau penurunan permukaan cairan di dalam pipa kapiler. Ya. Menunjukkan peristiwa kenaikan atau penurunan permukaan zat cair dalam pipa kapiler. Nah, pipa kapiler itu bukan berarti pipa yang biasa kita gunakan untuk pengairan, tetapi dalam hal ini kapilaritas itu menunjukkan peristiwa kenaikan atau penurunan permukaan zat cair. Salah satu contohnya yang kita sebutkan tadi yang di persepsi awal adalah kompor minyak tanah. Kompor minyak tanah itu dia memiliki sumbu. Sumbunya itu dari sumbu itu bisa menyerap cairan sehingga cairannya bisa naik. Itulah kapilaritas. Ya. Oke, pembagian kelompok dengan pembagian kelompok 1 sampai kelompok 2 saja ya. Kelompok 1 Ain Kasivia, kelompok 2 Citra. Kelompok 1 Kristi Welvita, kelompok 2 Ivana Gilni. Kelompok 1 Marwan Alasta, kelompok 2 Sirolongan. Kelompok 1 Rita Islim, kelompok 2 Faye. Silakan dikerjakan. Ini kegiatannya, lakukan diskusi berdasarkan yang ada di LKPD, kemudian amati permasalahan dulu yang ada di LKPD dan diskusikan berbagai pertanyaan yang ada di LKPD itu. Nah, di LKPD itu ada permasalahan yang selanjutnya dibuat dalam analisis. Dijawab pada bagian analisis. Ini itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Berikan dulu tepuk tangan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil penelitian kami. Orientasi pada masalah nomor 1, keadaan isu saat dijalur kepada Kiai
dan itu berfungsi untuk memecah tegangan permukaan dan dapat mengangkat noda, ya, dapat mengangkat noda. Nah, sekarang penugasan dan evaluasi. Nah, silakan buka HP-nya, buka linknya, kemudian mulai itu. Di situ ada 3 nomor. Ya. Waktunya 30 menit. Hasilnya kelompok 1 benar semua. Kelompok 2 satu salah. Ya. Jadi begitulah hasil evaluasi kita pada pelajaran kita hari ini. Jadi kelompok 1 jangan patah semangat, masih banyak waktu untuk memperbaiki. Ya, kelompok 2. Ya, sekarang kita masuk di refleksi. Bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Menyenangkan, kemudian ada yang seru. Apa manfaat yang dapat kalian ambil dari pembelajaran hari ini? Ya, mengetahui di kelompok 1 mengetahui contoh-contoh kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok 1 dapat mengetahui perbedaan antara kapilaritas dan dapat mengetahui perbedaan antara kapilaritas dan tegangan permukaan. Kemudian seperti biasa untuk pelajaran berikutnya Ibu membutuhkan saran dan masukan dari kalian. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas tentang viskositas. Nah, di bukunya sudah ada viskositas. Silahkan sampai di rumahnya dipelajari viskositasnya itu, dibaca-baca tentang konsep dan materinya. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang viskositas. Jadi untuk hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita akhiri, setelah video air dan kita berdoa. Dan kembali saja pada demikian yang kami Tuhan sambil menggunakan karena berdoa dalam nama Yesus. Amin. Jadi hari ini sampai di sini.